Pemirsa, kembali di Indonesia Memilih, topik berkenaan dengan dugaan kecurangan pada penghitungan suara atau juga pemungutan suara, ini juga akan kita bahas di siang hari ini. Sudah bersama kami di studio ada Ibu Natali Subagio, Perkumpulan Jaga Pemilu Indonesia. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Gi. Selamat siang. Kemudian ada Profesor Muhammad, mantan Ketua Bawaslu dan mantan Ketua DKPP. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Anggi. Ini kayaknya punya banyak sekali yang mau dikomentarin ya, karena lihat 2 hari ini ya. Tapi saya akan izin dulu, lanjut ke Mas Hanta. Mas Hanta masih bergabung bersama saya? Ya, Abi. Selamat siang, Pak Muhammad, Bu Natali. Mas Hanta, selamat siang. Mas Hanta, tadi pertanyaan gantungnya adalah berkenaan dengan anomali ya, di mana ada paslon yang mungkin rendah, partainya tinggi, kemudian Prabowo yang tiba-tiba bisa naik di atas 5 dari hasil survei terakhir yang hanya beberapa hari, kemudian kemarin di quick count hasilnya itu jauh di atas survei, yang biasanya hasil quick count ini biasanya di bawah survei begitu. Apakah memang benar, Mas, ada anomali? Iya, pertama Anggi, saya membandingkan dengan data survei Poltering Indonesia yang terakhir. Memang survei kami ambil datanya pada akhir Januari, tepatnya dipublish pada bulan Februari. Artinya setelah survei berlangsung ada durasi sekitar 2 minggu yang tidak terdeteksi. Itu poin dari sisi waktu. Sementara quick count dan exit poll dilakukan pada hari H, dan itu langsung mentabulasi sampel TPS di 3.000 TPS sampel kami. Nah, memang dari temuan survei terakhir, perolehan 01 relatif sama, kisaran 24-25%. Sama persis, sekarang kalau dilihat dari quick count kan 24-25%. Kemudian untuk 03 itu ada tren, ada turun, bukan tren, ada perbandingannya turun. Di survei kami terakhir 19%. Kalau kita lihat dari 18-19%, di quick count itu 16-17%. Artinya ada penurunan selisih 2-3% di paslon 3. Nah, memang di paslon 2 diperkirakan 51-52, sebagian perkirakan 53. Ternyata pada hari H ada kenaikan dibandingkan survei terakhir cukup signifikan. Dalam waktu 2 minggu, yaitu sekitar 7%, lebih kurang sampai 7%. Nah, saya dari sisi data, saya ingin menjawab ini, apakah bisa disimpulkan ada anomali? Ya, jelas kalau ada undecided, jangan lupa pada survei yang belum menentukan pilihan, tidak jawabnya itu sekitar 5-6%. Jadi asumsinya, wah, berarti TTTJ-nya, undecided voters-nya ini semua ke 02 dong kalau gitu. Kan belum tentu. Jadi saya ingin memberikan semacam analisa 2 hal. Satu, kita membaca dari sisi tren. Trennya, kalau sudah dibaca sejak survei-survei awal, trennya 01 itu stagnan atau stabil, kemudian 02 itu memang trennya naik, dan 03 turun. Jadi ada pergeseran, migrasi pemilih eksodus yang besar-besaran dari pemilih Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Itu terus bergeser dari 3 bulan terakhir menjelang pemilu. Nah, kalau itu dilanjutkan trennya, mungkin saja terjadi lagi tren itu di 2 minggu setelah survei. Jadi trennya berlanjut, terbukti pada Ganjar. Ternyata turun lagi, pada 03 turun lagi. Jadi kalau survei merekam ada penurunan, turun lagi. Jadi masuk akal, turun lagi pada quick count pada hari ini ternyata jadi 16%. Dari 18-19%. Nah, yang kedua, trennya Prabowo Gibran kan memang naik. Cuma kenaikannya kan cukup tinggi nih. Ada 2 kemungkinan kalau kita lihat dari data, memang trennya sedang naik, mengambil suara Ganjar tadi, satu. Yang kedua, undecided-nya ternyata lebih banyak ke Prabowo, meskipun harus didalami apakah betul ke 02 semuanya. Itu satu, dari sisi tren masih bisa relatif logis untuk dibaca. Yang kedua, dari peristiwa 2 minggu setelah survei, Anggi, setelah survei dilakukan, kan ada peristiwa yang tidak terekam dalam survei. Yaitu misalnya debat terakhir, tanggal 4 Februari, itu tidak terekam, bagaimana efeknya. Yang kedua, terkait dengan mungkin ada bansos, kita tidak tahu seperti apa, apakah tentu ada dampaknya. Saya tidak memiliki data langsung bagaimana efeknya 2 minggu terakhir. Atau yang ketiga, ada isu-isu negatif yang kita tidak tahu. Isu negatif ini kan belum tentu punya dampak negatif. Bisa jadi nama juga psikologis perilaku pemilih, bisa jadi membangun simpati misalnya, justru menaikkan. Nah, itu mungkin yang saya bisa baca. Yang kedua, dari sisi beda dengan partai dengan pileg dengan pilpres, pilihan, tidak linearnya pilihan pemilih terhadap partai politik dan capres yang dia pilih, ini dalam teori namanya split ticket voting. Memang sering terjadi, dia memilih PKB tapi memilih capresnya bukan yang didukung oleh PKB. Dia memilih Golkar tapi capresnya beda. Tapi memang cukup tinggi yang terjadi.
di survei kami di Jawa Timur terakhir ini cukup tinggi, tinggi di PKB juaranya tertinggi pada kami lakukan survei dan kami publish pada saat itu, tapi pemenangnya Prabowo Gibran. Ternyata di dalam ini pemilih PKB itu terbelah. 40% yang memilih, 40 sekian persen memilih ke 02, hanya 40% juga separuhnya yang memilih ke 01. Artinya memang terjadi unlinear antara pilihan partai ke pilihan capresnya, itu kerap terjadi. Begitu juga dengan beberapa partai yang lainnya. Nah, cuma memang di sini kalau saya lihat di data quick count, pileg atau 4 partai utama yang mendukung paslon 2 itu sekitar 45% perolehan ini ya partainya. Sementara yang mendukung capres 02 itu berkisar 58 bahkan sampai 59%. Artinya ada sekitar sampai 13% ya, 13% dari partai non pendukung 02 yang mendukung mendukung capres 02. Jadi ada fenomena ini juga, tanda petik ya, anomali pemilih di mana dia memilih capresnya berbeda dengan partai yang dia dukung. Kira-kira itu data yang kami dapatkan dari data-data quick count per hari ini kemarin itu, Anggi, saya kira. Tapi di luar ini tadi saya juga mengikuti konferensi pers Bawaslu, nanti ada 2 pakar yang sangat paham berpengalaman di bidang yang berkecimpung di bidang ini ada di studio. Saya kira apapun ini harus diproses semua ya, di luar yang saya sampaikan, tentu saya tidak memiliki data. Kalau ada harus diproses secara transparan, secara independen, secara proporsional, supaya pemilu kita tetap berlangsung secara bersih, berintegritas dan betul-betul memiliki legitimasi yang tinggi di luar aspek yang saya sampaikan, data yang saya baca dan saya analisa tadi. Baik. Mas Hanta ditahan dulu ya. Coba saya akan menyapa Prof. Prof, dengan angka yang tadi sudah dijabarkan oleh Mas Hanta gitu, ketika ternyata memang ada anomali, dan wajarkah jika ada pihak yang mengklaim bahwa ini anomali terjadi sehingga mereka akhirnya menganggap ini ada kecurangan pemilu, wajar atau tidak? Tapi dijawab nanti. Baik. Prof, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Live Event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.